Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yunita, mahasiswi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasimiyah Jakarta. Hari ini akan mempresentasikan makalah Sejarah Islam Nusantara tentang Neosofisme dan perkembangannya di Nusantara. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayahnya pula kami dapat menyelesaikan makalah Neosofisme dan pengaruhnya di Nusantara yang insya Allah tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen mata kuliah Sejarah Islam Nusantara yaitu Ibu Lesti Mariani SPDI MHUM, dan kepada orang tua serta mahasiswa-mahasiswi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi dalam perkembangan makalah ini. Terminologi Neosofisme pertama kali dimunculkan oleh pemikir muslim kontemporer yakni Fazlur Rahman. Menurut beliau, perintis apa yang ia sebut dengan Neosofisme ialah Ibnu Taimiyah yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kemunculan kembali Sufisme di abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi menjadi tonggak awal sejarah perkembangan tradisi Islam di kemudian hari. Semakin berkembangnya tasawuf terutama pada abad ke-3 Hijriah, maka pengaruh eksternal semakin dirasakan, diantaranya karena dipengaruhi oleh berbagai macam corak budaya. Akibatnya muncul dua corak pemikiran tasawuf. Di antara dua corak tersebut ialah corak tasawuf yang materi dasarnya berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan ide gagasan dasar pembentukan moralitas yang di-backup oleh ulama moderat, dan corak yang satunya lagi ialah tasawuf yang bersumber pada filsafat dengan kecenderungan tentang materi-materi yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, yang diusung oleh pemikiran yang terkadang mengemukakan pengalaman atau ucapan-ucapan yang ganjil atau sulit dipahami seperti istilah wahdat al-wujud, hulul, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan Neosofisme adalah penekanan yang lebih intens pada penguatan iman sesuai dengan prinsip akidah Islam, dan penilaian terhadap kehidupan duniawi sama pentingnya dengan ukhrawi. Dengan demikian, seorang ulama bisa merangkum sebagai ahli syariah atau fuqaha dan sekaligus ahli hakiko atau sufi, karena ciri Neosofisme diantaranya adalah merekonsilasi dan akomodasi antara syariah dan sufisme terdahulu. Abdul As-Somad Al-Palimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nafas Al-Banjari, Daud Al-Fatani, dan ulama Melayu Indonesia lainnya pada abad ke-18 menjalin hubungan erat dengan sejumlah tokoh penting di pusat-pusat jaringan ulama di Haramain dan Kairo. Mereka bukan hanya menjadi saluran penting dalam penyebaran pembaruan Islam dari Timur Tengah ke Nusantara, melainkan juga menjadi penghubung bagi para ulama Melayu Indonesia selanjutnya yang datang dalam jumlah yang semakin meningkat ke Haramain. Karena itu, para ulama Melayu Indonesia pada abad ke-18 memainkan peranan menentukan bukan hanya dalam mempertahankan momentum pembaruan Islam di Nusantara yang sebelumnya dirintis Al-Raniri, Asingkili, dan Al-Makassari, tetapi lebih penting lagi adalah dalam meneruskan bendera pembaruan kepada generasi ulama Melayu Indonesia sesudahnya. Al-Palimbani dan kawan-kawannya sesama ulama Melayu Indonesia juga memainkan peranan penting dalam melestarikan semangat kaum muslim Nusantara dalam menghadapi ekspansi wilayah yang terus dilakukan kekuatan-kekuatan kolonial Eropa. Perbenturan dengan kekuasaan Eropa ini menambahkan suatu dimensi yang baru pada perkembangan Islam di Nusantara. Syariat dan tasawuf mendamaikan Al-Ghazali dengan Ibnu Arabi. Tema sentral pemikiran Al-Raniri, Al-Singkili, dan Al-Makassari yaitu keselarasan antara aspek-aspek hukum dan mistis Islam. Keselarasan ini juga menjadi tema sentral dalam tulisan Al-Palimbani dan rekan-rekannya. Dalam seluruh tulisan mereka terlihat mereka sangat bersemangat mendamaikan mistisme filosofis Ibnu Arabi dengan tasawuf Al-Ghazali. Pada saat yang sama, makna penting dari syariat terus-menerus ditekankan. Kecenderungan dalam perkembangan pemikiran Islam paling jelas terlihat di Palembang, dengan karya-karya Al-Raniri dan Al-Singkili beredar luas. Para ulama Palembang terkemuka seperti Syihab Al-Din Abdullah Muhammad menyebarkan Neosofisme seperti diajarkan Al-Junaidi, Al-Qusairi, dan Al-Ghazali. Dari seluruh ulama Melayu Indonesia pada abad ke-18 adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Daud Al-Fatani yang membantu perkembangan syariat di Nusantara. Muhammad Arsyad memainkan peranan menentukan dalam menciptakan administrasi hukum yang sesuai dengan hukum Islam di Kesultanan Banjar.
Namun, peranannya dalam menyebarkan doktrin-doktrin hukum Islam di Nusantara tak kurang pula melalui karya-karyanya dalam bidang fikih yang beredar luas di Nusantara. Kepopuleran tulisan-tulisan Muhammad Arsyad menunjukkan bahwa karya-karya yang menjelaskan ajaran-ajaran hukum Islam benar-benar dibutuhkan kaum muslim Melayu Indonesia sebagai petunjuk praktis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sumbangan besar untuk penyebaran lebih lanjut doktrin-doktrin hukum Islam diberikan Daud Al-Fatani, ulama paling produktif di antara para ulama Melayu Indonesia lainnya pada abad ke-18. Al-Fatani dalam karya-karyanya juga memainkan peranan utama dalam sejarah fikih di Nusantara. Beliau menggarisbawahi pentingnya syariat atau fikih bagi kaum muslim dengan mengutip sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang faqih yang baik dapat mempertahankan dirinya secara lebih baik melawan kejahatan dibanding 1000 orang muslim yang menjalankan kewajiban tanpa disertai pengetahuan memadai tentang fikih. Namun harus tetap diingat, Al-Fatani bukanlah semata-mata seorang faqih besar atau seorang ahli dalam bidang fikih atau syariat. Beliau juga seorang sufi par excellence yang mempersembahkan sejumlah tulisan mengenai tasawuf dan kalam. Sepanjang menyangkut periode abad ke-18, Al-Palimbani merupakan ulama paling bertanggung jawab terhadap penyebaran lebih lanjut dari Neosofisme di Nusantara. Beliau ahli mengenai tasawuf Al-Ghazali. Sudah diketahui Al-Raniri, Al-Singkili, dan Al-Makassari juga mengacu pada Al-Ghazali dalam karya-karya mereka, tetapi Al-Palimbani lebih jauh dari mereka semua, menjadikan Ihya Ulum Al-Din sebagai dasar utama bagi karya-karyanya. Karena itu beliau bisa secara tepat dianggap sebagai penerjemah paling menonjol karya-karya Al-Ghazali di antara para ulama Melayu Indonesia. Popularitas tasawuf Al-Ghazali yang begitu luas di Nusantara tidak dapat dilepas dari upaya Al-Palimbani. Mahakarya Al-Palimbani yang beredar luas di Nusantara adalah dua kitab yang erat kaitannya dengan tulisan-tulisan Al-Ghazali. Yang pertama yaitu Hidayat Al-Salikin fi Suluk Maslak Al-Muttaqin, dan yang kedua Syar Al-Salikin ila Ibadah Rabb Al-Alamin. Hidayat Al-Salikin terutama membicarakan tentang aturan-aturan syariat yang ditafsirkan secara mistis. Sedangkan Syar Al-Salikin merupakan penjelasan lebih lanjut dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Hidayat Al-Salikin. Cukuplah dikatakan kedua karya tersebut menguraikan prinsip-prinsip keyakinan Islam dan kewajiban-kewajiban agama yang harus dipatuhi pada calon kelana di jalan mistis. Al-Raniri Al-Palimbani memasukkan para pengikut Wujudiyah mulhid ke dalam kelompok orang-orang yang dinamakan para sufi gadungan. Kelompok sufi gadungan lainnya menurut Al-Palimbani adalah para pengikut Huluwiyah. Beliau menyatakan kesalahan mereka adalah karena mereka berkeyakinan Tuhan menginkarnasikan dirinya ke dalam wujud manusia dan ciptaan lainnya. Al-Palimbani mempunyai pandangan yang sama dengan banyak tokoh dalam jaringan ulama bahwa Tuhan dan alam raya itu dua entitas yang berbeda, masing-masing mempunyai hakikat yang berlainan. Pada tahap ini Al-Palimbani dan banyak tokoh dalam jaringan ulama menerima pendapat Ibnu Arabi bahwa alam raya merupakan ungkapan luar dari Tuhan. Karena itu ungkapan luar Tuhan bukanlah Tuhan sendiri, ia semata-mata bayangan wujud Tuhan. Banyak tokoh dalam jaringan ulama sejak Al-Kushashi, Al-Qurani, Utsman Bifudi, Al-Singkili, Al-Makassari, Al-Palimbani, dan Muhammad Nafis hingga Al-Fatani menanggapi dengan cara yang sama tentang kontroversi di sekitar doktrin-doktrin Ibnu Arabi. Seperti Al-Sya'rani, mereka bersikeras bahwa doktrin-doktrin Ibnu Arabi hendaknya tidak dibaca secara harfiah. Mereka harus dipahami dalam kaitannya dengan konsep-konsep mistis lainnya. Untuk menghindari salah tafsir atas doktrin-doktrin Ibnu Arabi, para ulama ini bersatu pendapat mendorong murid-murid di jalan mistis untuk membaca buku-buku Ibnu Arabi. Setelah mereka mencapai tingkat elit, murid-murid harus mempunyai landasan kuat dalam semua aspek doktrin mistisko-filosofis dan memahami sepenuhnya hubungan mereka dengan ajaran-ajaran hukum Islam sebelum dapat memahami ajaran-ajaran Ibnu Arabi dalam konteksnya yang benar.
Para ulama bersikap hati-hati untuk tidak mengaitkan diri mereka sepenuhnya dengan Ibnu Arabi. Mereka juga mengutip para ahli lain yang dengan suara bulat dianggap sebagai ulama ortodoks seperti Al-Ghazali sebagai sumber-sumber utama mereka. Jihad dan pembaruan radikal. Tasawuf terutama di kalangan kaum muslim modernis sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemunduran dunia Islam. Secara religius, tasawuf dituduh sebagai sumber bid'ah dan takhayul. Secara sosial, tasawuf disalahkan karena menarik massa muslim ke arah kepasifan dan penarikan diri dari permasalahan duniawi. Ia dianggap pendorong sikap pelarian diri dari kemunduran sosioekonomi dan politik masyarakat muslim. Akibatnya, demikian tuduhan itu, masyarakat muslim tidak berhasil berpacu dengan dunia barat yang kian maju sejak awal abad ke-17. Sebagian besar tuduhan itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Begitu pula tuduhan kaum modernis bahwa tasawuf mendorong kepasifan dan penarikan diri dari permasalahan duniawi hanya didasarkan terutama pada ketidaktahuan dan kekeliruan pengertian tentang keseluruhan ajaran tasawuf. Anjuran untuk jihad datang dari Al-Palembani dan Al-Fatani yang melewatkan sebagian besar hidup mereka dan meninggal di Haramain. Ini adalah bukti kuat keterkaitan yang sangat erat dan kepedulian yang begitu besar pada Islam di tanah air. Lebih dari sekali Al-Palembani mendorong kawan-kawannya sebangsa Melayu Indonesia untuk melancarkan jihad melawan kaum kolonial Eropa. Voorhoeve dan Darwis bahkan menyatakan jihad merupakan salah satu keahlian Al-Palembani. Karya utama Al-Palembani menyangkut jihad adalah Nasihah Al-Muslim wa Tazkirah Al-Mu'minin fi Fadha'il Al-Jihadi fi Sabil Allah wa Karomah Al-Mujahidin fi Sabil Allah. Beliau juga diketahui menulis surat-surat. 3 surat diantaranya berhasil disita Belanda. Surat-surat tersebut berisi desakan kepada para penguasa dan pangeran Jawa untuk melakukan perang suci melawan kaum kafir. Surat-surat itu ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, selanjutnya ke dalam bahasa Belanda. Rickleff menyimpulkan, surat-surat ini merupakan bukti kesejarahan penting dalam sejarah perjuangan kaum muslim Melayu Indonesia melawan Belanda. Menurut pendapatnya, surat-surat tersebut merupakan bukti pertama adanya usaha dari dunia Islam internasional untuk mengobarkan perang suci di Jawa pada paruh kedua abad ke-18. Penganjur jihad terkemuka lainnya dari kalangan ulama Melayu Indonesia pada abad ke-18 adalah Al-Fatani. Ajaran Al-Fatani mengenai jihad tampak mempunyai hubungan gagasan tentang negara Islam. Menurut pendapat beliau, sebuah negara Islam harus didasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Jika tidak, maka ia akan dinamakan negara kafir. Salah satu contoh paling bagus mengenai pembaruan Islam yang berasal dari kalangan Sufi dan Tarekat yang mengakibatkan perang panjang antara Belanda dan penduduk pribumi, yaitu Perang Padri di Minangkabau atau Sumatera Barat. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-18, tanda-tanda yang lebih jelas dari pembaruan keagamaan muncul di kalangan masyarakat Minangkabau. Misalnya di antara surau-surau Syatariah ada usaha-usaha sadar untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran Ansingkili, terutama menyangkut pentingnya syariat dan praktik tasawuf. Gerakan Padri merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pembaruan Islam di Nusantara. Pengaruhnya terhadap perkembangan Islam Melayu Indonesia sangat besar. Penyebaran gagasan dan ajaran pembaruan melalui semua ulama Melayu Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan ini merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar untuk membawa tradisi besar Islam mencapai supremasi di Nusantara. Sekian materi neosofisme dan pengaruhnya di Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!